Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiikum barakallah. Ya, baik, demikianlah pemirsa materi dari Majalis Syahri Ramadan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan bagi pemirsa yang telah menyimak dari awal materi yang disampaikan tadi, bisa mengikuti kuis yang soal dari kuis tersebut akan dikirimkan melalui link Google Form dalam grup. Baik. Dan kami umumkan untuk pemenang kuis pada episode yang pertama adalah Saudara Kusroni, Saudara Kusroni ARN 181 15108. Baik. Dan langsung saja kita masuk pada sesi interaktif, Ustaz. Ya. Kami persilahkan pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, khususnya dalam pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan fikih Ramadan, untuk langsung saja menghubungi nomor line HSI Interaktif. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang telah masuk melalui media. Ya. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang akhwat, orang tua dan saudara saya menyuruh saya untuk menikah dengan pemuda yang berfaham takfiri. Kalau saya tidak taat, saya dikatakan buruk, dikatakan ya, tidak berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Saya sudah jelaskan sedikit yang saya mampu, namun karena tidak berani dan ilmu saya yang sedikit, jadi tidak bisa banyak berbicara. Saya mau menikah dengan ikhwan lain namun tidak diizinkan, maka saya minta saran dan nasihat dari Ustadz, apakah kejadian seperti ini adalah takdir bagi saya, bagaimana saya menerima takdir agar bisa ikhlas. Baik. Pertama kita doakan semoga Allah SWT memudahkan urusan saudari penanya dan memberikan solusi dan juga jalan keluar. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, ya, seharusnya kewajiban orang tua ya, itu mencarikan untuk putrinya seorang ya suami yang tentunya yang pertama adalah bertauhid, kemudian bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah amanat yang Allah SWT berikan kepada orang tua. Dia carikan untuk putrinya yang sangat dia cintai, yang sudah dia didik dari kecil, ya, di tarbiyah, ya, untuk menyempurnakan tarbiyah ini, yaitu mencarikan untuknya kan seorang suami yang soleh, dan kesolehan dilihat dari tauhidnya dia, dilihat dari manhajnya itu sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, ya, orang yang taat, ya, taat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh, ya, man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agamanya maupun akhlaknya, fazawwijuh, maka hendaklah kalian nikahkan dia. Ya, jadi dua perkara. Yang pertama adalah dinnya, hubungannya dengan Allah SWT bagaimana, ya, tauhidnya, manhajnya harus kita perhatikan. Dan bukan hanya itu, tapi juga dilihat akhlaknya, yaitu muamalah dia dengan manusia yang lain. Fazawiju, maka nikahkanlah dia. Inilah yang seharusnya kita carikan untuk putri kita, untuk saudari kita, ya, pemuda-pemuda yang soleh, yang baik agamanya maupun akhlaknya. Adapun menikahkan saudari atau putrinya dengan seorang pemuda yang dia memiliki pemahaman yang sangat berbahaya, ya, apalagi dia memiliki pemahaman takfiri, dan perlu diketahui lagi oleh penanya juga apa yang dia maksud dengan pemahaman takfiri di sini, karena ini masih umum, ya, masih umum. Apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah pemahaman khawarij, ya,
pemahaman Khawarij, karena Khawarij ini yang pertama kali mengkafirkan. Yang pertama kali mengkafirkan kelompok yang lain adalah Khawarij. Ini adalah yaitu mengkafirkan tanpa kaidah. Kemudian bid'ah ini, bid'atut takfir tanpa kaidah ini diikuti oleh aliran-aliran yang lain, bukan hanya Khawarij. Ya, Murji'ah mengkafirkan, Mu'tazilah mengkafirkan, masing-masing firqah apabila melihat di sana aliran yang lain, maka mereka rata-rata terjatuh ke dalam takfir. Jadi apa yang dimaksud dengan takfir? Kalau yang dimaksud adalah Khawarij, dan di zaman sekarang masih ada ya benih-benih Khawarij ini ada di pikiran sebagian orang. Ya, benih-benih Khawarij dan juga pemikiran-pemikiran mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar, atau dia memberontak kepada pemerintah yang sah. Kalau memang demikian, yang dimaksud adalah orang-orang Khawarij, maka ini berbahaya sekali. Nabi SAW tidak pernah mentahdzir, ya, memperingatkan dengan keras umat dari sebuah aliran lebih keras daripada peringatan yang beliau lakukan terhadap orang-orang Khawarij. Coba antum dengarkan bagaimana Nabi SAW mengingatkan. Di antaranya disebutkan oleh beliau bahwasanya mereka ini adalah kilabun nar. Mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Nabi menamakan orang-orang Khawarij ini adalah anjing-anjing neraka. Dan beliau mengatakan bahwasanya mereka ini adalah syarru qatla tahta adimis sama. Mereka ini adalah orang-orang yang terbunuh yang paling jelek yang ada di bawah langit. Khairun nas man qatalu. Sebaik-baik manusia yang dibunuh oleh mereka itu justru orang yang paling baik. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk memerangi mereka. Bahkan beliau niat, seandainya ana bertemu dengan mereka, niscaya akan saya bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya orang-orang 'Ad, yaitu dihabiskan. Maka para ulama menjelaskan tidak pernah Nabi SAW mentahdzir umat dari sebuah aliran lebih keras daripada tahdziran beliau terhadap orang-orang Khawarij. Bagaimana kita ridha menikahkan anak putri kita dengan orang yang memiliki pemikiran seperti ini? Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, ayyuha al-aba wal ummahat, ya wahai para bapak dan juga ibu, ya berusahalah semaksimal mungkin mencari yang terbaik untuk anak putri Anda dan saudari Anda. Ya, karena bid'ah Khawarij ini bahaya sekali. Jangan kita mengatakan yang penting anak-anak kan sunnah, dia udah kenal akidah, insya Allah tidak masalah. Siapa yang mengatakan demikian? Pernah menikah ya seorang, kalau tidak salah Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim ini adalah ahlu sunnah awalnya, dipuji oleh Umar bin Khattab. Tapi dia menikah dengan seorang wanita Khawarij. Dia menikah dengan seorang wanita Khawarij. Apa yang terjadi? Ya, bukan Abdurrahman bin Muljim seorang qari Quran yang bisa mempengaruhi istrinya, tapi justru dialah yang terpengaruh sehingga dia masuk dalam Khawarij ini. Bahkan dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya, wanitanya saja bisa mempengaruhi, apalagi laki-lakinya. Sehingga kita tidak merasa aman. Dan kalau anak kita benar-benar terpengaruh bencana, bencana, lebih dari bencana kemiskinan, lebih dari bencana tertabrak misalnya, itu adalah bencana-bencana dunia. Ini bencana yang berkaitan dengan agama. Ya, maka hendaklah orang tua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan seorang putri yang orang tuanya ingin menikahkan dia dengan orang yang memang benar-benar takfir, bukan hanya sekedar prasangka saja, ya. Yakin bahwasanya dia adalah seorang takfiri, maka hendaklah dia menolak dan menyebutkan alasannya dengan baik. Semoga orang tuanya bisa memahami, karena yang akan menjalani dia sendiri.
Ya, dia harus menyampaikan dengan baik tentang bahaya orang-orang Khawarij ini. Kemungkinan Ya, orang tua maupun saudara dari si akhwat ini ya, masih berpaham takbir juga, sama. sehingga menikahkan dengan laki-laki yang sepaham dengan beliau. Sedangkan si akhwat ini sudah mengaji, Ya, sudah rujuk dari pemahaman takfir yang sebelumnya diikuti itu. Bang Ustaz. Jadi bagaimana kalau dia tidak taat pada orang tua, apakah kemudian Boleh dia durhaka dan lain sebagainya? dalam keadaan seperti ini, Allah alam, dia berhak untuk menolak. Ya, dia berhak untuk menolak. Dan kalau misalnya orang tuanya tidak mau menikahkan dia dengan seorang ahlu sunnah wal jamaah, Allahu alam, yang di sini bisa mencari wali yang lain, yang bisa mencari wali yang lain, yang dia berhak untuk menikahkan ya, dan menikahkan dengan seorang ahlu sunnah, ya, bukan dengan seorang yang berpahaman takfiri. Wallahu a'lam.